Rasulullah itu menganjurkannya dan menyampaikan kepada umat dan memberikan contohnya? Gimana? Yang namanya ibadah itu kan pasti Rasulullah nggak pernah menyembunyikan ya. Terus kapan Rasulullah menyampaikan dan memberikan contohnya? Contoh terkait apa nih? Ya katanya maulid. Kamu tadi maulid ibadah. Betul. Ya, katamu maulid ibadah. Lah terus mana? Itu anjuran dari Nabi, perintahnya dan contohnya dari Nabi dan sahabat mana? Jadi gini Ustaz. Saya tanya bukan jadi gini. Kalau jadi gini itu namanya asumsi. Semua yang dilakukan yang tidak dilakukan oleh Rasulullah masuk dalam perkara batil. Loh, berarti kita boleh dong punya hak prioritas sendiri untuk bikin ibadah sendiri? Tidak Ustaz. Tidak. Kalau tidak, itu maulid itu juga tidak. Terus mana? Kok Anda mengatakan ibadah? Aduh, Ustaz. Nah, yang aduh siapa? Anda tadi mengatakan berarti boleh kita bikin tata cara sendiri, terus kita anggap sebuah ibadah, boleh? Ini sebenarnya kita ini tidak nyambung karena Anda. Loh, kok tidak nyambung? Yang tidak nyambung siapa? Saya tanya tadi Anda mengatakan maulid ibadah. Oke. Apakah ibadah itu ada yang sesuatu disembunyikan Rasul sehingga kita boleh punya prerogatif sendiri untuk membuat ibadah sendiri? Ini salah. Lah ya kalau itu ibadah buktikan. Kalau itu maulid itu ibadah buktikan mana anjuran dari Nabi, contohnya dari Nabi diamalkan oleh sahabat, buktikan. Gini Ustaz. Gini gimana? Ustaz, Anda membicarakan karena kenapa Ustaz? Loh, makanya saya tanya tadi, kalau kamu punya prinsip ibadah, kalau saya menganggapnya bukan ibadah. Nah, itu disebut Ustaz mengharapkan maulid itu beda dari segi mananya. Ya kan katamu ibadah, makanya buktikan dalil kalau itu ibadah. Nanti saya akan nggak meralat, saya nggak akan mengharamkan. Nah, kenapa saya mengharamkan? Karena dari Nabi, contoh, perintah, anjuran, sahabat juga nggak ada. Makanya saya mengharamkan. Terus kamu mengatakan itu ibadah, buktikan mana? Ustaz, jadi ya. Jadi saya kan tadi mengatakan bahwa ibadah itu luas. Loh, kamu suruh mendapatkan definisi ibadah aja nggak bisa. Dengar dulu Ustaz. Maksudnya apa yang saya tidak tahu? Kalau antum bicara ibadah luas, berarti kita boleh bikin tata cara ibadah sendiri. Nggak bisa dong Ustaz. Nggak bisa. Lah terus itu maulid ada ajarannya siapa? Mana ajarannya dari Nabi, perintahnya, anjurannya, contohnya dari Nabi mana? Begini Ustaz. Begini lagi. Mau suruh membuktikan. Yang namanya ibadah itu Thomas, yang namanya ibadah itu kan harus ada perintah, contoh, anjuran, persetujuan. Itu kan namanya ibadah. Terus itu dari makanya ulama mengatakan segala sesuatu yang ulama yang di dalamnya tidak ada larangan, begitu pun tidak ada perintah. Ulama siapa? Mengatakan itu ulama siapa? Ulama kita. Kok mayoritas ulama kita? Ulama siapa? Mana? Beginilah. Loh, saya tanya kalian mengatakan ulama loh, mana? Ulama mana? Jangankan ulama, sahabat sendiri, empat sahabat Rasulullah berkomentar terkait tentang maulid Nabi Muhammad SAW. Siapa? 4 sahabat Rasulullah. Ngapain? Coba kita buka kitabnya Madaris Ismail dan Musim Nawawi Al-Bantani. Semangat. Mana riwayat, bawakan riwayat, bukan asumsi dari ulama, riwayat. Di hadis apa? Dengar ya. Dalam kitab Madaris serangkaian Nawawi Al-Bantani, 4 sahabat Rasulullah SAW, beliau mengatakan yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq beliau mengatakan bahwa man anfaqa dirham. Mas, itu bukan kalamnya Abu Bakar As-Siddiq, Mas. Itu periwayatan la aslalahu, berkata Imam Ad-Darimi, berkata Imam Asyuti, berkata Al-Imam Asy-Syafi'i, itu adalah kadibun ala Abu Bakar As-Siddiq.
itu adalah penisbatan kalam batil terhadap beliau. Ini dia nih. Teman-teman, saya kira ini sudah terbaca dan saya mau kita mengagendakan Ya terserah. Saya bicara ilmiah kok. ya. Oke, kapan Ustaz live lagi? Loh, saya setiap hari live. Jam berapa? Loh, saya setiap hari live, mau besok live. Saya setiap hari 5 kali live. Soalnya gini, saya mau kajian mau di sini, saya mau di rumah saya. Ini kan kebetulan Oke, mau kapan? Mau besoknya siap. Ayo, sekarang aja siap kok saya kok. jam berapa? Loh, sekarang aja siap loh. Jangan sekarang. Jangan sekarang. Mau kapan? Besok. Terserah. Monggo silakan. Ayo. Iya terserah. Pokoknya saya setiap hari live. Ketika bukan jam ngajar saya live. Ayo. Jam berapa? Jam berapa? Nanti bawa itu kalamnya Man Anfaqo Diraman nggak apa-apa. Oke. Ya, insyaallah. Saya Monggo. ya, baik. Ya silakan. Barakallahu fiikum. Allah yahdik. Barakallahu fiik. Ya, siap. Ya sudah. Oke, iklan lagi guys. Nih kabur juga. Ini madu untuk segala penyakit tuh. Ini madu segala penyakit untuk kanker, tumor, GERD, mah, ginjal pakai madu ini. Kalau Anda pengen stamina tahan lama, kuat bersama istrinya di ranjang, keras, kuat tahan lama pakai madu ini nih. Silahkan. Itu kan silahkan. Salaf di Indonesia minoritas. Jangan macam-macam di Indonesia loh. Nah kita kan minoritas. Lah emang kalau mayoritas apa? Apakah titik kebenaran di mayoritas kan juga bukan. Gitu kita dalil qala Allah wa qala Rasul. Bukan masalah mayoritas dan minoritas, itu namanya ancaman, intimidasi kalau kayak gitu loh. Kalau kita bicara ilmiah agama kok ilmiah dalil lo kok malah mayoritas dan minoritas. Gimana? Gitu loh. Nah, ini yang pengen ini madu untuk segala penyakit, madu kanker, tumor, stroke, ginjal dan ini pakai ini. Kalau ini madu untuk segala penyakit ya. Untuk ini madu segala penyakit ini. Kalau ini madu untuk stamina pria biar kuat tahan lama bersama istrinya pakai ini gitu loh. Rahasia poligami saya seperti ini. Jualan madu. Nah, bukan masalah mayoritas dan minoritas. Lebih cara ilmiah dalil kok. Mayoritas minoritas gitu opo. Ya bukan seperti itulah, yang adil aja. Kita bicara ilmu, bukan bicara mayoritas dan minoritas. Terus kalau mayoritas mau ngapain pas gitu kan. Terus juga minoritas. Salaf tidak pernah menampakkan wajah di media loh. Di YouTube banyak ustadz salaf itu. Sarang teroris, bukan, ini sarang herbal mas. Tuh, ini kantor herbal kita. Imam Syafi'i membagi